Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Arif Nugroho. Saya bertugas sebagai dokter umum di Rumah Sakit Amanda Cikarang Selatan dan mahasiswa S2 Magister Respiratory Universitas Respiratory Indonesia. Sebagai tenaga kesehatan, pemahaman dalam pendalam tentang instalasi gawat darurat adalah hal fundamental. Situasi yang dinamis dan pasien yang beragam menuntut kita untuk memiliki pengetahuan yang akurat dan respon yang cepat. Video ini edukasi akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai 3 pilar utama dalam pelayanan gawat darurat: triase, alur pelayanan IGD, dan kriteria kegawat daruratan. Triase adalah proses penilaian pasien yang vital di IGD. Ini bukan sekedar antrian, melainkan sebuah sistem untuk memilah pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratannya. Tujuannya adalah memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan penanganan cepat untuk pasien yang paling membutuhkan, demi menyelamatkan nyawa. Triase IGD adalah hal yang merujuk pada sistem penilaian yang diterapkan di unit gawat darurat untuk mengidentifikasi dan memberi prioritas kepada pasien berdasarkan tingkat kegawatan medis. Proses ini dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih, biasanya perawat triase. Mereka melakukan penilaian cepat 30-60 detik berdasarkan keluhan, tanda vital, dan kondisi umum pasien. Hasilnya dikategorikan menggunakan kode warna yang menjadi dasar penentu prioritas penanganan. Yang pertama, warna merah untuk pasien dengan kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa. Pasien ini harus ditangani segera, contohnya henti jantung, shock, trauma berat dengan pendarahan masif, atau gangguan jalan nafas. Yang kedua, berwarna kuning untuk pasien dengan kondisi gawat namun tidak mengancam nyawa secara langsung. Penanganan perlu dilakukan dalam waktu singkat, contohnya patah tulang terbuka, nyeri dada non trauma, atau luka bakar luas. Berwarna hijau untuk pasien dengan kondisi tidak gawat dan tidak darurat. Pasien ini dapat menunggu penanganan tanpa resiko, contohnya luka lecet, flu, atau demam ringan. Yang terakhir, berwarna hitam untuk pasien yang sudah meninggal dunia saat tiba di IGD. Setelah melalui triase, pasien akan mengikuti alur pelayanan yang struktur. Ini adalah serangkaian langkah yang memastikan penanganan medis dan administrasi berjalan lancar. Yang pertama, pendaftaran data pasien dicatat untuk keperluan rekam medis, identifikasi, dan verifikasi asuransi. Yang kedua, pemeriksaan dokter. Dokter gawat darurat akan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan menentukan diagnosis kerja. Yang selanjutnya, tindakan medis penanganan segera dilakukan sesuai diagnosis, seperti pemberian obat, resusitasi cairan, atau stabilisasi pasien. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pasien mungkin akan menjalani pemeriksaan tambahan seperti laboratorium, radiologi, atau EKG untuk konfirmasi diagnosis. Selanjutnya, observasi dan tinjauan. Pasien berada di bawah pengawasan ketat tim medis untuk memantau respon terhadap terapi. Yang terakhir, keputusan klinis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, observasi, dan dokter akan membuat keputusan akhir. Rawat inap jika pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut di bangsal, atau rawat jalan jika pasien stabil dan bisa melanjutkan perawatan di rumah, atau rujukan jika pasien memerlukan penanganan spesialis di fasilitas kesehatan lain. Alur ini dirancang untuk memastikan setiap pasien menerima penanganan yang tepat dan efisien, dari saat pertama datang hingga keputusan akhir. Memahami triase adalah kunci. Ini menjelaskan mengapa pasien dengan kondisi gawat darurat akan didahulukan, terlepas waktu kedatangan mereka. Pemahaman akan kegawat daruratan adalah kompetensi wajib, bukan hanya tentang mengenali keluhan, tetapi juga memahami manifestasi klinis yang mengancam nyawa. Berikut adalah beberapa kondisi kritis yang harus ditangani di IGD.
Merujuk Permenkes 48 tahun 2018, yang pertama mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan. Yang kedua, adanya gangguan pada jalan nafas, pernapasan, dan sirkulasi. Ketiga, adanya penurunan kesadaran. Keempat, adanya gangguan hemodinamik. Yang kelima, memerlukan tindakan segera. Penilaian emergensi atau tidak emergensi dinilai oleh dokter, bukan dari keluarga pasien ataupun perawat. Dengan menguasai triase, alur pelayanan, dan kriteria kegawat daruratan, kita tidak hanya menjadi praktisi yang kompeten, tetapi juga agen perubahan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Semoga materi ini menjadi fondasi yang kuat dalam perjalanan klinis kita. Sekian dan terima kasih.